Pada tahun 1990, Christopher mengesankan semua guru di sekolah dengan menyelesaikan ujian yang membutuhkan waktu 3 hari bagi Einstein hanya dalam beberapa jam. Kakak perempuannya, Michelle, menyarankan bahwa ia bisa masuk kuliah lebih awal, tetapi Christopher tidak yakin ingin melakukannya. Saat mereka keluar, seorang tentara melihat bahwa Christopher mengenakan kaos dengan gambar robot kartun dan menegurnya, mengingatkannya bahwa perang akan segera datang. Robot di kaos itu adalah Cosmo, protagonis dari acara kartun populer. Namun, karena sentimen anti-robot yang semakin meningkat di seluruh negeri, acara tersebut dibatalkan. Robot pertama kali dikembangkan oleh Walt Disney untuk taman hiburannya pada tahun 1955 dan kemudian diproduksi secara massal sehingga menjadi sumber utama tenaga kerja di seluruh dunia. Selama bertahun-tahun mereka bekerja tanpa masalah, tetapi akhirnya mereka merasa lelah bekerja dan memberontak. Para robot menuntut hak mereka sendiri dan mengadakan protes di seluruh dunia yang dipimpin oleh Mr. Peanut. Perdebatan tidak membuahkan hasil dan akhirnya perang antara manusia dan robot pun dimulai. Setiap orang yang memelihara robot di rumah dianggap sebagai pengkhianat. Perang tidak berjalan baik bagi manusia dan Sersan John muncul di televisi untuk menjelaskan alasannya. Robot tidak makan, tidak tidur, dan tidak berkedip. Selama 2 tahun, manusia terus bertempur, tetapi selalu mengalami kekalahan. Suatu hari, pendiri Centre Technologies, Ethan, menciptakan Neurocaster, sebuah perangkat yang menghubungkan pikiran manusia ke tubuh drone. Dengan teknologi ini, manusia akhirnya bisa bertarung dengan pasukan robot dalam kondisi yang setara. Dalam waktu hanya 2 minggu, perang pun berakhir. Manusia menang dan Kolonel Bradbury dinobatkan sebagai pahlawan utama. Mr. Peanut bertemu dengan Clinton dan Ethan untuk menandatangani perjanjian penyerahan, sementara lebih dari 6.000 robot dipenjara di zona eksklusi di gurun. Beberapa waktu kemudian, Ethan merilis versi Neurocaster yang lebih kecil untuk digunakan di rumah. Model ini memungkinkan manusia membagi pikiran mereka sehingga bisa bekerja dan bersenang-senang secara bersamaan. Pada tahun 1994, Michelle berada di rumah mencoba melepas monitor di pergelangan kakinya, tetapi ia harus menyembunyikan alat-alatnya saat Ted masuk menggunakan Neurocaster. Ted menegurnya atas perilakunya dan mengingatkannya bahwa meskipun ia telah melarikan diri dari semua panti asuhan sebelumnya, ia tidak akan membiarkannya kabur lagi. Michelle membalas dengan menunjuk pada tumpukan barang yang Ted kumpulkan, mengingatkan bahwa mengambil barang dari zona eksklusi adalah ilegal. Setelah itu, Michelle pergi ke kelas dan gurunya hadir menggunakan pakaian Neurocaster. Semua siswa dipaksa mengenakan helm mereka, dan ketika Michelle menolak melakukannya, ia dikirim ke kantor kepala sekolah. Wanita itu melihat profil Michelle dan menyadari bahwa ia kehilangan seluruh keluarganya. Ia menyalahkan perang atas kejadian itu. Tetapi Michelle menjelaskan bahwa keluarganya sebenarnya meninggal dalam kecelakaan mobil. Kepala sekolah kemudian menjelaskan bahwa neuroterapi dapat membantunya melupakan kesedihannya selama beberapa jam, membuat Michelle kembali mengingat kenangan saat bermain di pantai bersama adiknya. Hari itu, Christopher mengalami serangan panik dan Michelle menenangkannya. Namun, Michelle tetap menolak mengenakan helm dan pulang ke rumah. Malam itu, Michelle bermimpi tentang kecelakaan mobil yang membunuh keluarganya. Ia terbangun di rumah sakit dan melihat seorang dokter mengawasinya, tetapi ia tidak bisa mengingat wajahnya. Di masa kini, Michelle terbangun karena mendengar suara di luar. Ia melihat keluar jendela
dan melihat bayangan bergerak di halamannya, lalu mengambil senter dan keluar. Tiba-tiba, ia melihat pantulan mata di botol sebelum meja jatuh, membuatnya ketakutan dan berlari kembali ke dalam rumah. Michelle mencoba memperingatkan Ted tentang penyusup, tetapi Ted terlalu asik di dunia Neurocaster. Ketika penyusup masuk, Michelle berlari bersembunyi di bawah tempat tidurnya. Namun, penyusup itu adalah robot dan dengan mudah mengangkat tempat tidur untuk menatapnya dengan wajah Cosmo. Michelle berlari ke sudut ruangan dan mencoba berkomunikasi dengan Cosmo yang menggunakan gerakan tangan untuk menunjukkan bahwa ia sedang mencarinya. Robot ini tidak bisa berbicara dan membuka kepalanya agar Michelle dapat memperbaiki sirkuit suaranya. Tetapi, sayangnya ia hanya memiliki beberapa frasa yang telah direkam sebelumnya. Lalu, Cosmo mengambil foto saudara kandung itu dan terus menunjuk antara dirinya sendiri dengan foto tersebut. Michelle tidak mempercayainya dan dengan paksa menarik foto dari tangan Cosmo, menyebabkan robot itu jatuh menabrak rak. Suara tersebut membangunkan Ted yang kemudian datang ke kamar dan menemukan Cosmo. Ia menyalahkan Michelle atas kejadian ini dan berteriak padanya, memicu pertengkaran yang berakhir dengan Ted mendorongnya ke arah robot. Cosmo membuat gerakan yang sama seperti yang biasa dilakukan Christopher, meyakinkan Michelle akan kebenaran ceritanya, sebelum kemudian mendorong Ted ke dinding. Ted yang marah mengambil tongkat golf dan mencoba memukul Cosmo, tetapi robot itu dengan cepat mematahkan tongkat tersebut dan kembali mendorong Ted. Kali ini, Ted terluka dan berdarah, lalu buru-buru menelepon 911 sebelum Michelle menyetrumnya hingga pingsan. Setelah itu, Michelle dan Cosmo masuk ke mobil Ted dan robot itu dengan mudah melepas monitor dari pergelangan kakinya. Michelle tidak tahu cara mengemudi, tetapi ia berimprovisasi saat Ted mengejar mereka melalui Neurocaster. Mobil itu berhasil menjatuhkan Ted dan mereka berhasil kabur. Keesokan paginya, mobil mereka berhenti di tengah jalan karena ban kempes. Michelle memeriksa bagasi untuk mengambil ban cadangan, tetapi ternyata ban tersebut juga rusak. Ia mulai mengganggu Cosmo dengan pertanyaan-pertanyaan hingga robot itu menjelaskan bahwa Christopher masih hidup di suatu tempat dan mengendalikan dirinya dari kejauhan. Saat Michelle bertanya bagaimana cara menemukan saudaranya, Cosmo menunjuk logo perusahaan Sentre di sebuah papan reklame. Menggunakan kaleng minuman dan gerakan tangan, Cosmo menyebutkan seorang dokter berkacamata yang membuat Michelle kembali mengingat saat ia terbangun setelah kecelakaan. Kini, ia mengingat wajah Dr. Amherst dan bagaimana dokter itu mengatakan bahwa Christopher telah meninggal di rumah sakit. Michelle kemudian mengeluarkan peta dan Cosmo menunjuk ke sebuah lokasi di tengah zona eksklusi. Mereka membutuhkan rencana untuk masuk ke tempat berbahaya itu, dan Michelle teringat akan semua barang ilegal yang dibeli Ted. Di dalam bagasi mobil, mereka menemukan sebuah kotak dengan alamat kotak pos pengirimnya di New Mexico. Mereka memutuskan untuk mencari orang tersebut karena kemungkinan besar ia tahu cara masuk ke zona tersebut. Duo ini menyelinap ke dalam kereta untuk menempuh setengah perjalanan dan melanjutkan sisanya dengan berjalan kaki. Saat malam tiba, Michelle berhenti di sebuah toko untuk membeli makanan, dan ketika ia keluar, ia melihat sebuah truk mendekat. Ia segera menarik Cosmo ke gang untuk bersembunyi. Pengemudi truk itu ternyata adalah John yang membuka kotak pos yang mereka cari dan mengambil sejumlah besar uang darinya. Kemudian, seorang pria muncul dalam Neurocasternya untuk membeli senjata dari John. Namun, tiba-tiba pria tersebut mengarahkan senjata dan mengancam akan menembak John
hanya untuk terkena tembakan listrik yang mematikan neurocasternya. Hal ini dilakukan oleh Herman, robot rekan John yang membantunya memindahkan mesin yang jatuh sambil berdiskusi bagaimana mengambil bagian-bagiannya. Sementara mereka sibuk, Michelle dan Cosmo diam-diam masuk ke bagian belakang truk. Sementara itu, Bradbury menemukan mobil Ted yang ditinggalkan. Keesokan harinya, truk tersebut tiba di sebuah tambang tua dekat zona eksklusi. John dan Herman membawa barang-barang terbaru mereka ke dalam, tanpa menyadari bahwa Michelle dan Cosmo bersembunyi di dalam sebuah kotak. Ketika John dan Herman berdebat tentang kabel yang hilang, Michelle mencoba menyelinap, tetapi Cosmo secara tidak sengaja mengaktifkan ikan mainan yang bernyanyi, sehingga keberadaan mereka terungkap. Saat John dan Herman mengepung mereka, Michelle menjelaskan bahwa ia hanya ingin mencari pemandu ke dalam zona eksklusi, tetapi John menganggapnya gila. Pada saat itu, lift naik dan John menyimpulkan bahwa seseorang telah mengikuti mereka, sehingga seluruh kelompok bersembunyi. Ketika lift turun kembali, Bradbury muncul. Ia mengumumkan bahwa tempat ini sekarang berada di bawah yurisdiksi Satuan Tugas Deaktivasi Robot dan memerintahkan John serta Michelle untuk keluar dengan tangan terangkat. John mencoba berpura-pura bahwa Michelle adalah saudara perempuannya, tetapi Bradbury mengenalinya dan mengatakan bahwa ia ditangkap. Herman mencoba menembak Bradbury dengan senjata listriknya, tetapi Bradbury melihatnya dan menggunakan John sebagai perisai. Kemudian, Bradbury mulai menembak, menghancurkan sebagian besar ruangan, sementara semua orang berusaha mencari perlindungan. Ketika ia berhasil mengepung para robot, Michelle keluar dan memukul lengannya dengan alat pemadam kebakaran. Tetapi Bradbury dengan cepat merebutnya dan menghancurkannya. Saat ruangan dipenuhi asap, Michelle bertepuk tangan untuk mematikan lampu. Tiba-tiba, dekorasi ikan mulai bernyanyi lagi dan mengalihkan perhatian Bradbury, sehingga John menembaknya dari belakang. Peluru-peluru itu tidak berdampak pada tubuh neurocaster Bradbury, dan ia dengan cepat menghancurkan senjata John sebelum mencekik lehernya. Ingin menyelamatkannya, Michelle dan Cosmo menyerah. Setelah melempar John, Bradbury berjalan menuju mereka, menjelaskan bahwa Cosmo telah ditandai untuk dinonaktifkan. Saat itu, Herman menjatuhkan cakar derek besar dan menangkap Bradbury. Kemudian, seluruh kelompok melompat ke dalam gerbong tambang untuk melarikan diri, tetapi John butuh waktu lama untuk menemukan kunci yang tepat, memberi Bradbury cukup waktu untuk melarikan diri. Bradbury menembak gerbong hingga jatuh dan mencoba menembak Cosmo juga, tetapi Herman kembali melucuti senjatanya dan kedua robot mulai bertarung dengannya. Michelle menemukan bulldozer dan menjebak Bradbury ke dinding, menyebabkan beberapa batu runtuh dan menguburnya. Tambang mulai runtuh, sehingga kelompok itu harus segera keluar untuk menyelamatkan diri. Melihat tempat tinggalnya hancur, John berteriak frustrasi dan menyalahkan Michelle atas semua ini. Namun, ia terhenti oleh suara aneh di dekatnya, sehingga kelompok itu bersembunyi di dalam gua dan melihat robot pemulung berkeliaran, mencari suku cadang untuk memperbaiki diri mereka sendiri. Ketika John melihat celah, ia keluar dan menghancurkan robot itu agar bisa masuk ke garasinya, di mana ia menyimpan sebuah fan dan setelan besar yang digunakan Herman untuk memperbesar tubuhnya. Setelah banyak perdebatan, Michelle meyakinkan John untuk membantunya. Beberapa menit kemudian, Michelle, John, dan Cosmo berada di dalam van yang dibawa oleh Herman dengan setelan besar. Mereka memasuki zona eksklusi dan Michelle melihat banyak robot yang hancur di tanah. Selama perjalanan, John menceritakan bagaimana ia bertemu dengan Herman. Selama perang,
tim John kalah dalam pertempuran dan dikepung oleh musuh. Para tentara seharusnya ditembak oleh robot, tetapi Herman melihat John menangis dan malah menyelamatkannya. Beberapa hari kemudian, drone Sentre menemukan mereka dan tidak mendengarkan John ketika ia mencoba mengatakan bahwa Herman adalah robot baik, sehingga mereka harus melarikan diri agar tidak dibunuh. Sementara itu, Ethan menggunakan Neurocaster-nya untuk mengunjungi kembali kenangan bersama ibunya yang telah meninggal. Tetapi perangkat itu mulai bermasalah dan ia harus mematikannya. Ia berteriak pada para ilmuwannya dan menuntut penjelasan tentang apa yang terjadi pada sistem perusahaan. Lalu, para ilmuwan mengungkapkan bahwa Christopher telah melarikan diri. Jika mereka tidak menemukannya sebelum hari Jumat, seluruh perusahaan akan runtuh. Dalam keputusasaan, Ethan kemudian bertemu dengan Bradbury di dunia virtual. Ia tahu bahwa Cosmo ada dalam daftar buruan Bradbury dan menawarkan kesepakatan. Alih-alih menyerahkan Cosmo kepada pihak berwenang, Ethan ingin Bradbury membawanya ke perusahaannya. Di dalam tambang, Neurocaster Bradbury aktif kembali. Di padang pasir, kelompok itu berdiskusi tentang kemungkinan masuk ke pusat perbelanjaan yang ditinggalkan untuk mencari makanan. Seorang robot melihat mereka dan melemparkan kulkas ke arah mereka, menghancurkan kaca depan van. Herman mencoba melarikan diri, tetapi musuh terus melempar benda-benda hingga ia jatuh. Van terbalik dan kelompok itu segera dikepung oleh robot yang menangkap mereka dan membawa mereka ke dalam mall. Ada seluruh komunitas robot di dalamnya, mulai dari model hiburan hingga peralatan rumah tangga biasa. Bahkan ada robot raksasa di luar yang mengamati mereka melalui jendela. Mr. Peanut muncul dan meminta maaf karena telah menangkap mereka, menjelaskan bahwa para robot mengira mereka adalah pemulung berbahaya. Ketika Michelle menceritakan situasinya, Peanut mengungkapkan bahwa Dr. Amherst pernah mengunjungi tempat ini dan memiliki gelar PhD dalam interaksi manusia-mesin. Namun, Peanut dengan cepat mengusirnya sehingga ia tidak tahu di mana dokter itu sekarang. Michelle ingin segera pergi untuk melanjutkan pencariannya, tetapi John mengingatkan betapa berbahayanya malam hari dan meyakinkannya untuk menunggu hingga pagi. Dalam kesendiriannya, Michelle mengingat Natal terakhirnya bersama Christopher dan betapa jarangnya ia melihatnya sejak ia masuk kuliah. Ia tidak bisa menahan tangisnya. Michelle teringat kenangan terakhirnya saat Natal bersama Christopher dan betapa jarang mereka bertemu sejak Christopher masuk kuliah. Dia tidak bisa menahan air mata saat mengingatnya dan Cosmo menghiburnya sebelum memutar kartun yang biasa mereka tonton bersama. Tidak lama kemudian, sekelompok robot lain ikut menonton yang akhirnya menarik perhatian Peanut. Larut malam, mereka tiba-tiba dibangunkan oleh robot pengantar surat yang mencari Christopher. Cosmo mengangkat tangannya dan robot itu memberikan kartu pos yang ditinggalkan oleh Amherst untuknya. Di kartu tersebut tertulis sebuah alamat dan catatan bahwa Amherst menunggu mereka di sana. Sayangnya, alamat itu berada di wilayah para penjara, sehingga mereka tidak bisa masuk tanpa rencana yang matang. Peanut yang mendengar percakapan mereka memperkenalkan mereka kepada sebuah robot pelatihan yang terus mengalami malfungsi saat mencoba menjelaskan cara bertarung melawan para penjara. John awalnya menganggap robot itu hanya akan menjadi beban, tetapi ia akhirnya terkesan ketika robot tersebut mulai menembakkan bola baseball dengan kecepatan tinggi. Keesokan paginya, Bradbury tiba di zona eksklusi dan mengamati mall dari kejauhan, menyadari bahwa kelompok Michelle sedang pergi menggunakan mobil Peanut. Mereka menghabiskan sepanjang hari di perjalanan
dan pada malam hari akhirnya tiba di taman hiburan terbengkalai tempat alamat tersebut berada. Michelle melihat ada cahaya di salah satu wahana, menyimpulkan bahwa seseorang pasti berada di sana. Tiba-tiba, kepala badut raksasa menyala dan robot-robot menyeramkan mulai muncul di sekitar mereka. Kelompok ini segera berlari sambil menembak robot-robot yang terlalu dekat. Peanut mencoba berkomunikasi dengan mereka, tetapi robot-robot tersebut hanya bisa menggeram. Mereka akhirnya sampai di sebuah gedung dengan lampu menyala, tetapi ternyata pintunya palsu. Saat robot-robot mendekat, mereka kebingungan harus berbuat apa. Tiba-tiba, lebih banyak lampu menyala di sekitar taman, musik mulai diputar dari pengeras suara, dan beberapa patung menyemburkan api. Para robot mundur ketakutan sebelum akhirnya sebuah pintu jebakan terbuka di bawah kelompok tersebut, membuat mereka meluncur ke dalam terowongan tersembunyi. Di dalam ruang bawah tanah, mereka akhirnya menemukan Amherst yang tampak bersemangat melihat kartu pos di tangan Cosmo. Michelle langsung mendorongnya dan menuntut penjelasan tentang Christopher. Amherst pun mengungkapkan bahwa Christopher berada di laboratorium Centre di Seattle. Setelah kecelakaan itu, Christopher menjalani serangkaian tes rutin dan mesin MRI memberitahu pihak rumah sakit bahwa ia adalah subjek yang sangat istimewa. Karena itulah, Christopher menjadi kunci kemenangan dalam perang. Amherst kemudian membiarkan Centre membawanya dan berbohong kepada Michelle bahwa adiknya telah meninggal. Amherst lalu mengaktifkan sebuah komputer yang menampilkan rekaman eksperimen. Christopher sempat mengalami koma dan mereka mengira kondisinya akan tetap seperti itu selamanya. Maka, mereka menghubungkan otaknya ke jaringan neurocaster untuk membuatnya tetap berfungsi. Amherst mengakui bahwa ia tidak bangga dengan keputusan ini, tetapi ia merasa hal itu perlu dilakukan demi menyelamatkan dunia. Ia menegaskan bahwa jika mereka tidak bertindak, Christopher pasti akan meninggal begitu saja di tempat tidurnya. 13 bulan setelah eksperimen dimulai, Christopher akhirnya sadar. Amherst ingin segera memutuskan koneksi Christopher dari sistem, tetapi Ethan menolak dan bahkan mengancam akan membunuhnya jika mencoba. Karena itu, Amherst memutuskan untuk melarikan diri. Namun, sebelum pergi, ia diam-diam membangun koneksi kecil antara Christopher dan jaringan luar. Ia juga memberi Christopher lokasi mal agar ia bisa menemukan keluarga baru di antara para robot. Michelle langsung menegaskan bahwa Christopher sudah punya keluarga dan John pun meninju Amherst sebagai bentuk dukungan. Saat itu juga, Bradbury tiba di luar dan menembak pintu masuk untuk masuk ke dalam terowongan. Ia meluncur ke dalam dan menemukan ruangan kosong. Lampu tiba-tiba padam dan Peanut menerjangnya dari belakang, membantingnya ke jaringan listrik. Neurocaster Bradbury terkena sengatan listrik selama beberapa detik dan ia menjatuhkan senjatanya. Namun, ia berhasil mendorong Peanut dan mengambil kembali senjatanya. Terjadilah pertarungan sengit. Peanut mengeluarkan pedang yang tersembunyi di dalam tongkatnya, tetapi Bradbury tetap lebih kuat dan dengan mudah mengalahkannya. Sementara itu, kelompok Michelle berusaha kabur, tetapi terhenti saat mendengar suara-suara aneh. Beberapa neurocaster tentara muncul di udara dan mendarat di sekitar mereka, meminta mereka untuk menyerah. Robot pelatihan segera menembakkan bola dengan kekuatan luar biasa, cukup kuat untuk menghancurkan beberapa helm para tentara. Semua ini disaksikan oleh Ethan melalui kamera. Dengan marah, ia memerintahkan pasukannya untuk menangkap Cosmo. Bahkan jika mereka harus membunuh yang lain untuk melakukannya. Saat itu, Cosmo melempar sebuah bola
untuk mengalihkan perhatian seorang prajurit. Lalu Michelle muncul dari belakang dan menembakkan Chad ke arahnya hingga baling-balingnya rusak dan ia menabrak langit-langit. Saat seorang prajurit lain mencoba menangkapnya, Amherst menembaknya dan memberitahu Michelle serta Cosmo bahwa ia tahu jalan keluar. Sementara itu, John dan robot-robot lainnya terus bertarung melawan pasukan yang tersisa, mengalahkan mereka dengan senjata improvisasi. Di ruang bawah tanah, Bradbury merobek topi Peanut dan menuduhnya telah melanggar perjanjian, sehingga apa yang terjadi pada keluarganya adalah kesalahannya sendiri. Pada saat yang sama, sekelompok tentara tiba di Mall. Kemudian, Bradbury keluar dan mulai menembaki wahana secara acak. Amherst menyuruh teman-temannya untuk lari sebelum akhirnya keluar dan mencoba berbicara dengan Bradbury, menantangnya untuk menembak. Bradbury ragu untuk membunuh manusia lain, sehingga Ethan mengambil alih Neurocaster dan menembak Amherst sendiri. Dokter itu jatuh, menimpa puing-puing dan tewas setelah tubuhnya tertusuk batang logam, membuat Bradbury mulai mempertanyakan moralitasnya. Michelle dan Cosmo mencoba melarikan diri, tetapi mereka dikepung oleh para prajurit. Salah satu dari mereka menahan Michelle, sementara yang lain menangkap Cosmo dan mulai terbang pergi. Bradbury menembak Neurocaster yang menahan Michelle dan menyuruhnya pulang sebelum akhirnya ikut terbang pergi. Keesokan paginya, kelompok itu kembali ke Mall dan menemukannya dalam keadaan hancur dengan sebagian besar robot telah musnah. Sementara itu, Cosmo dibawa ke laboratorium Centre untuk dipertemukan kembali dengan tubuh Christopher. Saat Ethan menghubungkannya ke sistem, Bradbury menyadari bahwa ia telah dibohongi dan Cosmo bukan sekadar robot, sehingga ia marah karena diperintahkan memburu seorang anak manusia. Ethan mengingatkannya bahwa anak itu telah membantunya memenangkan perang dan mengklaim bahwa pengorbanan diperlukan demi kemajuan spesies. Di Mall, John meyakinkan Michelle untuk tidak menyerah dan berjanji akan membantunya jika ia memutuskan untuk terus berjuang. Michelle lalu memeriksa komputer Amherst dan menemukan bahwa di dalamnya terdapat kode untuk keluar dari zona eksklusi serta lokasi laboratorium di Seattle. Komputer itu juga mengungkapkan bahwa jika Christopher diputuskan dari sistem, seluruh jaringan Neurocaster dan perusahaan itu sendiri akan hancur. Saat itu, Peanut kembali dan mengingatkan Michelle bahwa ia telah menandatangani perjanjian demi perdamaian, tetapi Michelle meyakinkannya bahwa serangan terhadap Mall membuktikan perjanjian itu sudah tidak berlaku. Dengan menggunakan beberapa truk yang ditinggalkan, John, Michelle, dan semua robot yang selamat meninggalkan gurun menuju Seattle. Herman bahkan menemukan sebuah baju zirah raksasa baru dan menggunakannya untuk melemparkan benda-benda ke laboratorium Centre hingga menyebabkan jendela mereka retak. Ethan segera mengerahkan seluruh pasukannya keluar, memberi kesempatan bagi Herman dan John untuk berlari menjauh agar para tentara mengejar mereka, menciptakan celah bagi Michelle dan komputer Amherst untuk menyusup ke dalam gedung. John menembaki para tentara yang datang, sementara Herman menghancurkan mereka dengan tangannya yang besar. Namun, salah satu Neurocaster meledakkan dirinya sendiri, membuat baju zirah Herman hancur. Saat seorang prajurit menyerang John, Herman mengungkapkan bahwa ia memiliki baju zirah kedua di dalam yang pertama dan berhasil menyelamatkan temannya, memungkinkan mereka terus berlari. Setelah pasukan cukup jauh, robot-robot lain juga bergabung dalam pertempuran yang disaksikan oleh Bradbury melalui kamera. Ethan yang marah segera berlari ke kantornya dan mengenakan helm khusus yang memungkinkannya mengendalikan Neurocaster spesial.
Ia lalu bergabung dalam pertempuran dengan mudah, menjatuhkan sebagian besar robot. Di laboratorium utama, komputer Amherst berpura-pura menjadi robot ganas untuk menakut-nakuti para ilmuwan agar mereka pergi. Michelle mengonfirmasi bahwa saudaranya masih hidup, tetapi untuk bisa berbicara dengannya, ia memerlukan sebuah neurocaster. Pada saat yang sama, Bradbury keluar dan memberitahu Peanut di mana menemukan Ethan, mengatakan bahwa akhirnya ia menemukan seseorang yang lebih tidak manusiawi daripada robot. Kemudian, ia memutus koneksi neurocasternya, menandakan bahwa ia akhirnya keluar dari perang. Saat Michelle mengenakan helm neurocaster, ia menemukan dirinya berada dalam ingatan Natal terakhirnya bersama Christopher. Ia mengatakan kepada Christopher bahwa ia ingin menyelamatkannya, tetapi Christopher menjelaskan bahwa tubuhnya lemah dan jika ia diputuskan dari sistem, ia akan mati. Meski begitu, ia tidak ingin hidup dalam keadaan seperti ini selamanya, sehingga ia meminta saudara perempuannya untuk tetap melakukannya. Sementara itu, Ethan menghancurkan baju zirah terakhir Herman. Bocah kecil itu terluka dan John segera berlari untuk menolong, namun semuanya sudah terlambat. Saat itu, Ethan ditemukan oleh Peanut yang mengatakan bahwa ia ingin menegosiasikan ulang perjanjian. Di dalam laboratorium, Michelle menolak untuk memutuskan koneksi saudaranya karena ia tidak ingin kehilangannya lagi. Christopher bersikeras bahwa ia sudah tidak merasakan apa-apa selama bertahun-tahun sehingga tidak ada yang bisa menyelamatkannya, tetapi teman-temannya masih membutuhkan bantuan. Setelah banyak air mata, Michelle mengucapkan selamat tinggal kepada Christopher dan kembali ke dunia nyata untuk akhirnya memutus koneksi. Semua neurocaster langsung mati dan para robot merayakan kemenangan mereka. John masih sedih atas Herman, tetapi tiba-tiba kepala Herman terbuka dan mengungkapkan ada robot kecil di dalamnya. Kekacauan melanda dunia saat semua komputer berhenti berfungsi. Berita mulai melaporkan eksperimen Sentre terhadap seorang anak manusia, dan Ethan ditangkap sementara. Masyarakat mulai menuntut agar zona eksklusi dibubarkan. Di gurun, John dan para robot membantu Michelle membuat sebuah video di mana ia mengajak orang-orang untuk melepas helm mereka dan kembali menikmati dunia. Sementara itu, Cosmo dibuang ke tempat sampah, tetapi tiba-tiba kepalanya bergerak. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, subscribe untuk menyaksikan video-video terbaru dari kami.